Shalom sahabat kekasih, puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa menyerahkan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar kami mau merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati renungan ini agar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan mengajak buat kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan buat kita semua, begini firman Tuhan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mau mengangkat renungan ini dengan judul Memilih untuk Bersyukur. Saudaraku kekasih, kita akan memahami bersyukur sebagai tindakan aktif. Karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur dan bukan malah mengeluh. Yang menjadi pertanyaan buat kita, pernah kita mengeluh? Tentang apa? Kepada siapa keluhanmu ditunjukkan dan disampaikan? Apa reaksi dari orang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Silakan jawab di dalam hati kita masing-masing. Saya punya ilustrasi atau gambaran cerita. Ya, jadi ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki tiga orang anak yang tidak mempunyai kamar. Tidur pun harus bertumpukan. Belajar juga harus bergantian. Lalu ia menemui pendetanya dan mengeluh kepadanya. Tuhan, kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Padahal kurang apa saya dan suami saya? Bekerja keras sudah, berdoa dan berpuasa juga sudah. Tapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi? Terus kata Pak Pendeta, saya punya cara untuk mengatasinya. Asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya. Terus saya janji Pak Pendeta, pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega. Terus kata Pak Pendeta, ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Minggu depan ibu datang kemari. Walau heran, ibu itu mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Ia pulang, lalu mengajak para keponakan dan saudara sepupu menginap di rumahnya.
Seminggu kemudian ia datang kembali kepada pendetanya. "Waduh, Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya, tobat," gitu dia bilang. "Terus ibu masih mau mengikuti kata-kata saya?" tanya Pak Pendeta. "Tentu Pak Pendeta. Pak, pokoknya asal kami bisa menarik nafas lega deh." Itu yang disampaikan kepada ibu. "Begini, ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam kan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke rumah, ya. Lalu minggu depan ibu kembali ke sini." Benar-benar nasihat yang rasanya tidak masuk akal begitu. Tetapi karena sudah janji, ibu itu menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian ia datang lagi kepada pendetanya dengan wajah tambah kusut muut. "Rumah kami tambah tak karuan. Bukan hanya sumpek dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak?" tanya putus asa. "Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang," kata Pak Pendeta lagi. Ibu itu menurut, memulangkan keponakan dan sepupunya, ya, mengembalikan ternak ke kandangnya. Besokan ia datang dengan wajah cerah. "Puji Tuhan Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang. Kami bisa menarik nafas lega," katanya dengan amat gembira. Nah, jadi berdasarkan cerita ini, ya, saya boleh menyampaikan kepada kita semua, ya, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini. Memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya. Jadi memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita. Contohnya bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, ya, kita diminta untuk memilih makanan apa yang mau dipesan. Tentunya kita akan memilih makanan yang kita sukai sehingga makanan itulah yang akan kita pesan. Jadi memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh yang saya beritahu. Jadi cerita ilustrasi yang sudah saya sampaikan, ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Karena ini adalah hal yang terbaik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan dalam keadaan berat pun kita harus bersyukur. Jadi dalam renungan ini kita dapat melihat pada keteladanan dari Yeremia, dari Nabi Habakuk. Mereka berdua adalah contoh orang-orang yang dapat tetap bersyukur sekalipun tengah mengalami kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang istimewa daripada Nabi Yeremia? Seperti yang kita sudah baca di awal tadi, ya. Jadi Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km arah timur laut dari Yerusalem. Ia adalah putra seorang imam, Bapak Ibu.
Jadi Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia, ya. Jadi kerajaan Yehuda dilanjutkan dengan Raja Yoyakim pada Raja Yesedekia. Jadi keduanya anak dari Raja Yosia, Bapak Ibu. Sehingga kemudian bangsa Israel dan penduduk ke Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Jadi seluruh seruan Nabi Yeremia, ya, seperti kita sudah baca, ya, dan kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-20, ya, menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yahudi yang keras kepala, tidak taat, dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi selama masa tugasnya, Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Sebab kalau tidak, hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Akan tetapi tidak satu pun perkataan Yeremia yang didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataan yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia, Bapak Ibu. Ya. Jadi begitu beratnya penderitaan Yeremia sampai-sampai ia pun berkata demikian, ya, di ayat yang ke-18, ya. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Nah, akan tetapi apakah kemudian Yeremia, ya, terus meratapkan hidupnya dan penyesalan dirinya? Tentu tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan deritanya yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-21 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan kesetiaanmu. Jadi ini yang bisa kita lihat, bahwa dia mengatakan tak habis-habisnya rahmatnya dan selalu baru setiap pagi. Nah, jadi firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Karena itu Yeremia pun tetap dapat bersyukur. Artinya Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan. Ya, Yeremia selalu memiliki cara untuk selalu bersyukur. Dia melihat kepada Tuhan dan kuasanya yang memampukan Yeremia selalu untuk berkarya baginya. Keteladanan yang sama bisa kita lihat dari Habakuk. Jadi Habakuk menjadi pak nabi pada zaman Raja Yoyakim. Jadi Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat, ya. Jadi karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Kita boleh melihat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 34 sampai 24, ya, di dalam
2 Raja-Raja 23 ayat 34 dan 2 Raja-Raja 24 ayat yang kelima dan Yeremia 22 ayat yang ke-18. Di sana Bapak Ibu boleh perhatikan dan boleh renungkan bahwa Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya, yaitu bangsa Yehuda, tidak hidup dalam kebenaran. Jadi sebaliknya kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak mau menghiraukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Jadi imannya kepada Tuhan tidak goyah dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Jadi kita bisa melihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 di sana, ya. Jadi pada waktu itu dia tidak berputus asa. Kalau kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasilnya pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Jadi bagaimana bisa bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami, ya kan? Sulit rasanya. Jadi kita perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk dan juga sumber kekuatan kita semua. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Nabi Habakuk dan Yeremia, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka bisa tetap bersyukur walaupun hidup mereka susah. Beberapa hal berikut ini, ya, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu, jadi jangan mengeluh, jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan. Itu hal yang kita harus lakukan. Jadi kesedihan, kedukaan, sebaliknya buang kata-kata negatif yang tidak membangun, ya. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita harus berkata-kata positif, ya. Jadi karena kata-kata positif yang kita katakan, ya, kalau kita mengatakan hal yang senang, ya kita akan merasa senang. Kalau kata-kata membangun atau penuh dengan semangat, itu akan terdampak. Sedangkan kalau kata-kata negatif yang sering kita ucapkan, itu akan merupakan suatu hal yang berdampak negatif juga. Kalau kita hatinya muram, akan terus muram. Kalau hati kita merasa seduh, hati kita akan merasa seduh. Ya, jadi ingat, jangan mengeluh. Lalu hal berikut adalah lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Jadi ketika kesusahan dan masalah kita alami, biasanya kita cenderung jadi kehilangan semangat,
merasa tidak berguna, merasa diri menjadi orang yang paling malang. Nah, Bapak Ibu, jadi yang menjadi kesimpulan pada renungan firman Tuhan ini yaitu hidup bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Jadi Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia adalah contoh orang yang dapat tetap bersyukur walaupun mereka tengah mengalami kesusahan. Mereka tidak patah semangat dan mengeluh dalam penderitaannya. Jadi biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Sampai di sini renungan kita hari ini. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah renungkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu bersyukur. Ajarkan kami memilih untuk bersyukur dalam situasi keadaan seberat apapun ya Tuhan. Dan kami imani bahwa Tuhan mampu menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin.